Pengertian industri yang pertama dalam arti luas. Industri adalah segala kegiatan ekonomi yang bersifat produktif atau menguntungkan. Contoh industri media yang meliputi publikasi berita melalui surat kabar majalah, tabloid, televisi, radio, website internet, dan lain-lain. Yang kedua dalam arti sempit adalah usaha manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga memperoleh keuntungan. Dalam pengertian luas industri ini kita mengenal 3 jenis bahan yang digunakan yaitu mentah, baku, dan bahan jadi. Contoh industrinya yaitu tambang emas dan lain-lain. Ya baik, selanjutnya adalah macam dan jenis-jenis industri di Indonesia. Yang pertama adalah industri primer. Industri primer adalah hasil barang produksi seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua adalah industri ekstraktif. Artinya, bahan baku yang berasal dari alam dan industri-industri lain. Ketiga adalah industri sekunder. Artinya, mengolah bahan mentah menjadi barang yang sudah jadi. Keempat adalah industri konstruksi, di mana kegiatan pembangunan sarana untuk infrastruktur. Yang kelima adalah industri manufaktur. Artinya, mengubah barang setengah jadi dan memiliki nilai daya yang kurang. Selanjutnya adalah industri kuarter. Industri ini menggunakan alat teknologi tinggi yang bekerja di suatu perusahaan. Dan selanjutnya adalah industri jasa, di mana kegiatan ini memberi pelayanan pada kegiatan tertentu dan aktivitas tertentu. Perkembangan industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Perkembangan industri bisa dikatakan yaitu suatu keadaan terjadinya kenaikan omset penjualan. Perkembangan industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai tahun 1850. Terjadinya perubahan secara besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, teknologi transportasi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Terdapat 4 era perkembangan industri yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan revolusi industri 1.0 menggunakan mesin uap. Yang kedua perkembangan revolusi industri 2.0 menggunakan perakitan. Yang ketiga perkembangan revolusi industri 3.0 menggunakan teknologi otomasi. Yang keempat perkembangan revolusi industri 4.0 menggunakan teknologi dan internet. Saat ini Indonesia berada pada perkembangan revolusi industri 4.0, yaitu masyarakatnya sangat bergantung pada teknologi digital dan informasi yang ada di internet. Salah satunya yaitu industri manufaktur. Industri manufaktur berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 7,7% di kuartal kedua tahun 2021. Dengan pertumbuhan 6,91% meski adanya pandemi COVID-19. Sedangkan di kuartal ketiga tahun 2021, industri manufaktur tumbuh sebesar 3,68% dan menyumbang 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 6.000 responden pada tanggal 6 sampai 20 Oktober 2020 oleh Mondelez, Indonesia menunjukkan adanya 60% masyarakat Indonesia mengonsumsi lebih banyak makanan ringan selama pandemi COVID-19, yaitu sekitar 71% masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan ringan karena menurut mereka lebih praktis. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMMI memperkirakan bahwa industri makanan dan minuman akan tumbuh sebesar 7% pada akhir tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang industrialisasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian strategi industrialisasi.
Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Yang kedua, industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi di negara Indonesia semakin menurun semenjak krisis ekonomi tahun 1988. Kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri, tetapi lebih kepada penyerapan barang hasil produksi dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi, karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk asing. Strategi industrialisasi dibagi dua. Yang pertama, strategi substitusi impor atau yang disingkat SI, dan yang kedua, strategi promosi ekspor atau yang disingkat dengan PE. Ada 5 strategi yang dapat memacu pertumbuhan industri. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, ada 5 hal. Yang pertama, koordinasi pembangunan industri dengan kementerian dan lembaga terkait. Upaya tersebut meliputi 2 aktivitas. Yang pertama, penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku. Yang kedua, bahan penolong bagi industri manufaktur. 2. Implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau yang disingkat P3DN melalui optimalisasi belanja modal pemerintahan pusat dan BUMN, penyaluran impor produk yang bisa diproduksi dalam negeri, pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, penguatan ekspor dan substitusi impor melalui diversifikasi industri unggulan untuk ekspor secara agresif, membuka pasar-pasar baru untuk produk industri, melakukan pendekatan terhadap prinsipal otomotif di Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor. Yang keempat, mendorong investasi di sektor industri yang meliputi kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitas pemberian insentif investasi. Dan yang terakhir, ada penguatan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Contohnya, menurunkan besaran uang muka untuk produk pembelian mobil dan motor, mempercepat penyaluran dana bansos ke masyarakat, meningkatkan utilitas industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja. 1. Strategi substitusi impor. Dalam melaksanakan industrialisasi, ada 2 pilihan strategi, yaitu strategi substitusi impor atau strategi promosi ekspor. Strategi SI lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik. SI adalah industri domestik yang membuat barang-barang menggantikan impor, sedangkan strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. SI dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti impor. Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini terutama adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam seperti bahan baku dan faktor produksi, terutama tenaga kerja, cukup tersedia di dalam negeri sehingga secara teoritis biaya produksi untuk intensitas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut tinggi menjadi rendah. 2. Potensi permintaan dalam negeri yang memadai. Yang ketiga, untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. Yang keempat, dengan berkembangnya industri di dalam negeri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka luas. Yang terakhir, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Pelaksanaan strategi SI terdiri atas 2 tahap, yaitu 1. Industri yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi, walaupun tidak semuanya durable goods, seperti kendaraan bermotor, kulkas, TV, dan alat pendingin. Untuk membuat barang-barang tersebut diperlukan barang modal, perantara, dan bahan baku.
Banyak negara yang menerapkan strategi ini tetapi tidak tersedia sehingga tetap harus diimpor dari negara lain. Kedua, industri yang dikembangkan adalah industri hulu atau upstream industries. Yang kedua, strategi promosi ekspor atau PE. Melihat pengalaman yang kurang berhasil dengan strategi SI, badan-badan dunia seperti IMF dan Bank Dunia menganjurkan agar negara-negara berkembang menerapkan strategi PE. Sesuai dengan teori klasik mengenai perdagangan internasional, outward orient strategi ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki negara bersangkutan. Dalam prakteknya, banyak negara yang menerapkan strategi PE dengan menghilangkan beberapa rintangan terhadap ekspor. Strategi PE lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri. Ini berbeda dengan strategi SI. Dalam strategi PE tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah, baik untuk industri yang berorientasi kepada pasar domestik maupun industri yang berorientasi ke pasar ekspor. Beberapa syarat penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah sebagai berikut. 1. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan baik di pasar output maupun pasar input. Yang kedua, tingkat proteksi dan impor harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. Yang keempat, lebih penting lagi harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Menurut strategi ini merupakan kesempatan yang harus diberikan kepada industri-industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industri-industri untuk pasar ekspor. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Working Capital Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover, dan Total Asset Turnover terhadap profitabilitas perusahaan, terdapat studi empiris pada perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 sampai 2015. Dalam studi empiris tersebut memiliki hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tersebut yaitu 1. Working capital turnover terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan perputaran modal kerja berpengaruh terhadap return on asset tidak berhasil diuji. Dengan tidak terujinya hipotesa ini berarti perusahaan atas kenaikan atau penurunan perputaran modal kerja tidak mampu merubah return on asset. Yang kedua, receivable turnover terhadap profitabilitas atau return on asset. Berdasarkan uji T pada tabel 9, dapat disimpulkan bahwa receivable turnover tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cepat atau lambat receivable turnover tidak berdampak terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan receivable turnover. Berarti piutang yang terjadi belum efisien dalam meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan perputaran piutang perusahaan yang seperti ini tergolong rendah. Itu disebabkan kenaikan piutang pendapatan yang relatif rendah dan juga masih banyaknya piutang tak tertagih. Dan yang ketiga, inventory turnover terhadap profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inventory turnover berpengaruh terhadap profitabilitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin sedikit persediaan dianggap perusahaan semakin produktif. Sebaliknya, semakin banyak persediaan menunjukkan semakin tidak produktifnya penjualan yang akan mempengaruhi besarnya profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan meningkatkan return on asset. Sebaliknya, semakin rendah inventory turnover akan menurunkan turn on asset. Dan yang keempat, total asset turnover profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset turnover berpengaruh terhadap return on asset. Semakin tinggi tingkat perputaran aset, menunjukkan semakin produktif tingkat pengelolaan aset perusahaan yang berdampak meningkatnya pendapatan, sehingga meningkatkan return on asset. Sebaliknya, semakin lambannya perputaran aset akan menurunkan produktivitas pengelolaan aset yang berdampak menurunnya tingkat return on asset yang dicapai perusahaan. Jadi pada kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, working capital turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, receivable turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, inventory turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan yang keempat, total asset turnover memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.